dalam hidup ini. Tapi kuasa kebangkitan Kristus mengajarkan kepada kita, kalau maut saja dikalahkan, tidak ada perkara yang mustahil bagi Dia. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Dia. Karena itu, di Paskah dari K3 yang ada di Jayapura ini, bersama dengan masyarakat Jayapura yang hari ini berkumpul bersama di Pantai Hotekam ini, izinkan saya menjelaskan bahwa kebangkitan Kristus membawa dampak positif. Sama-sama bilang sama saya, dampak positif. Lalu pertanyaan saya, mengapa kuasa kebangkitan Kristus membawa dampak positif? Dampak positif bagi yang lemah, dampak positif bagi yang bingung, dampak positif bagi yang putus asa, dampak positif bagi yang hancur, dampak positif bagi yang tidak ada jalan. Yang pertama saya pelajari, karena kuasa kebangkitan Kristus adalah jaminan kita meraih janji Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, kalau Yesus sudah bangkit. Sama-sama bilang sama saya, kalau Yesus sudah bangkit, segala janji Tuhan adalah milik saya. Selamat mendengar. Nanti kalau apa ya. Ya. Pak Panglima nanti jangan telonin pada KTK. Oh iya. Oh siap. Ya. Puji Tuhan. Waduh, ini bisa orang salfok, ini bisa salfok. Ya, oke. Oke. Halo. Halo. Ya. Ya, berhenti dulu. Doseran. Marusunan. Sui. Gubernur. Mas Sarwan. Sui. Pun. 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 Pun sekali. Iya.
ditentukan oleh perkataanmu. Katakan ku aman, ku aman, karena kau menjaga. Ku kuat, saat kau menopang hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan, ada yang mustahil. Bagi Tuhan, ada yang mampu. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat, sama-sama katakan bagi Tuhan. Bagi Tuhan, ada yang mustahil. Bagi Tuhan, ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat, muliakannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Berikan tepuk tangan yang mulia buat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Di hari Paskah hari kedua ini Tuhan, dengan bangga kami katakan bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Kalau maut saja dikalahkan, kalau kematian saja ditaklukkan, Engkau bangkit dari maut, Engkau bangkit dari kematian, Engkau menyatakan kehidupan yang kekal. Karena itu kami terlalu percaya di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya manusia selamat kecuali di dalam nama Yesus. Kami tahu harinya akan tiba, setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus Kristus itu Tuhan. Kami ada dalam keyakinan yang kuat. Di pantai ini kami bersorak-sorai di hadapan Tuhan. Dosa kami diampuni, hidup kami disertai, jalan-jalan kami diluruskan oleh Tuhan, sehingga kami diangkat sebagai warga kerajaan sorga. Kami ada dalam keyakinan yang kuat. Nabi boleh banyak, agama boleh banyak, rasul boleh banyak, juru selamat hanyalah Yesus Kristus, Tuhan dan Raja. Haleluya. Kami perlu Yesus dalam hidup kami. Kami perlu firman dalam hidup kami. Kami perlu pewahyuan Roh-Mu atas kami. Bicara buat masing-masing kami Bapa, sebab kami siap untuk mendengarkannya. Sembuhkan yang sakit Allah, kuatkan yang lemah, beri penghiburan buat yang susah, bebaskan yang terikat, lepaskan yang terbelenggu, ulurkan tangan bagi yang membutuhkan mujizat, sehingga pada saat siang hari ini bukan sekedar ucapan syukur pesta Paskah kuasa kebangkitan Kristus dari kumpulan K3 yang ada di Jayapura Kabupaten dan Jayapura Kota, tetapi siang ini siang berkat, siang ini siang mujizat, siang ini siang lawatan Allah, siang ini siang perjumpaan kami dengan Yesus lewat Roh dan firman-Mu. Dan kami tahu, kami percaya orang yang berjumpa dengan Yesus tidak pernah akan dikecewakannya. Haleluya. Bersama-sama kita katakan amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Sama-sama bilang Yesus mengalahkan maut. Yesus sudah bangkit. Sama-sama bilang saya bangga punya Tuhan seperti Yesus. Sekali Yesus, tetap Yesus. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Silakan duduk. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya. Sebuah kebanggaan buat saya hari ini
ada di antara kawan-kawan dari K3, pengurus dan masyarakat khususnya yang ada di Jayapura dan warga Jayapura yang diberkati oleh Tuhan, buat saya adalah sebuah kebanggaan. Akhirnya setelah berkali-kali saya ada di pulau ini, Pulau Berkat, Pulau Damai Sejahtera, saya percaya tanah ini tanah yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Tidak ada tanah yang lebih kaya di muka bumi daripada tanah Papua. Tidak ada manusia-manusia yang begitu luar biasa kecuali yang ada di tanah Papua ini. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Amin. Saya percaya tanah ini tanah yang diberkati. Tanah ini dibangun dari air mata misionaris. Tanah ini dibangun oleh guru-guru Injil. Sehingga saya percaya apapun yang dibuat di tanah ini pasti diberkati oleh Tuhan. Amin. Dan saya bangga berjumpa dengan saudara sekalian persis di hari Paskah ini. Apalagi kalau di Papua ada Paskah hari kedua, saudara-saudara. Haleluya. Jadi bukan cuma Lebaran ada hari kedua, Paskah pun ada hari kedua, saudara-saudara. Saya bangga lihat saudara. Terima kasih buat pengurus yang hebat. Terima kasih buat masyarakat yang luar biasa. Terima kasih buat Tonaas Wangko yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih dari perwakilan-perwakilan Pemda di sini, polisi, tentara, dan kawan-kawan dari agama yang lain. Jadi saya percaya ini kumpulan yang asik bagi kerajaan Tuhan. Amin. Haleluya. Buka Alkitab kita sama-sama. Hari ini kita mau bicara tentang Yesus sudah bangkit. Sama-sama bilang sama saya, Yesus sudah bangkit. Dan tema yang diberikan kepada kita bahwa Ia mendahului kamu ke Galilea, karena itu jangan takut. Sama-sama bilang, saya tidak boleh takut. Odoh, kalau orang Manado kalau bilang takut, odoh, orang Manado. Oh, takut ngana, aduh. Itu buat orang Manado itu penghinaan yang paling besar itu. Masalah mau masuk neraka nomor 2, yang penting jangan takut. Orang Manado ada 2 di model. Yang pertama, nya pernah takut. Masalah tabanting ancur-ancur nomor 2, yang penting maju dulu. Itu Manado, saudara. Oh, DP semangat memang kalau Manado. Yang kedua DP sombong. Aduh, itu mah memang nomor 1. Orang Manado, aduh susah aja sombong, apalagi kaya. Kalau mau bicara sombong, kita anak raja, kata ya kan? Jadi mau susah, biar jo. Yang penting rumah kita di sorga. Oh haleluya. Oh bilang sama sebelah. Orang Manado ngana? Oh sama-sama sombong kita. Tetapi saya percaya orang Manado disayang Tuhan. Amin. Apalagi orang Manado yang ada di tanah Papua, saya percaya Tuhan sayang. Amin. Haleluya. Nah, subtema kita, kebangkitan Kristus memperkuat kasih persaudaraan kita dalam pelayanan di K3 Kota Kabupaten Jayapura. Sama-sama bilang sama saya, kasih dan persaudaraan. Sama-sama bilang sama saya, melayani. Kalau bicara kekurangan, aduh itu nomor 3. Orang Manado paling suka adu kasihan, bicara orang. Kalau orang Manado saya bilang begini, so dengar ngana. Itu terjemahan dari bahasa Belanda, karena orang Manado itu dapat titisan dari orang Belanda. Orang Belanda suka bilang begini, have you ever heard? Nah, itu kan, yang tua-tua pasti tahu itu. Nah, diterjemahkan ke dalam bahasa Manado, so dengar. Aduh, saudaraku, orang Manado sebelum CNN ada, sebelum Lambe Turah ada, mulut orang Manado lebih hebat, lebih jago kata kasihan, ya kan? Kalau orang Manado so ada cerita, apa yang terjadi di Jayapura, kawan Nuah yang ada di Aceh langsung tahu. WA belum ada, Instagram belum ada, tapi DP mulut lebih berkuasa, saudara. Iya kan, orang Manado. Sudahnya. Pokoknya kalau 2 orang Manado monyong-monyong berdua gitu, sudahnya mana? Yo, kita lagi.
Orang Manado DP mulut so monyong, DP mata bapontar. Kalau ngomong kebaikan Tuhan nggak pernah pakai monyong-monyong. Kalau ngomong kebaikan Tuhan begini. Tapi kalau ngomongin orang, kalau tahu. Hari ini saya mau bilang, pasca mengajar kita bukan orang sempurna. Amin. Kalau saudara diomongin orang, jangan sakit hati. Karena yang ngomongin saudara juga punya kekurangan. Yesus pernah bilang, barang siapa yang tidak berdosa lempar batu duluan. Amin. Sama-sama bilang semua kita punya kekurangan. Tapi pasca mengajar kita yang pertama, kita harus berjuang. Sama-sama bilang sama saya harus berjuang. Tapi yang kedua, pasca juga mengajar kepada kita kasih dan persaudaraan. Di tengah kekurangan kita jangan saling menghakimi. Di tengah kekurangan kita jangan saling menjatuhkan. Tetapi di tengah kekurangan kita, kasih dan persaudaraan harus kita jaga. Dan yang ketiga, pasca mengajar kita harus melayani. Yang setuju sama saya katakan melayani. Amin. Nah, ini yang kita mau belajar sama-sama. Bukan kitab kita sama-sama. Haleluya. 1 Korintus 15 ayat 54 sampai ayat yang ke-58. Haleluya. Nah, Manado biasa kalau kakak begininya bawa Alkitab.